Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Widodo dari UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya buat, yaitu saya namakan Ludo Belajar. Jadi saya memodifikasi game Ludo untuk pembelajaran anak STMI. Nah, tentunya dari teman-teman semua pasti sudah banyak yang tahu cara bermain Ludo itu seperti apa. Namun saya memodifikasi permainan ini dengan menyelipkan materi pembelajaran di dalamnya. Nah, bagaimana sih cara bermainnya? Namun sebelum kita praktek cara bermain, saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari bagian-bagian yang ada di dalam game ini. Yang pertama tentu saja di sini ada dadu. Nah, dadu ini terdiri dari ini ada titik 1 sampai dengan 6 seperti biasa ya dadu. Kemudian ini ada koin keselamatan, teman-teman. Nah, koin keselamatan itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, di sini ada kartu tantangan. Yang di sebaliknya adalah ada pertanyaan yang nantinya harus dijawab para pemain. Nah, langsung saja kita akan menjelaskan tentang teknis bagaimana cara menjalankan dadu-dadu yang ada di kotak ini. Jadi permainan ini dapat dilakukan oleh 2 sampai dengan 4 orang, maksimal 4 orang pemain, karena di sini ada 4 kotak, kuning, hijau, merah, dan biru. Di masing-masing kotak ini terdiri dari 4 dadu. Nah, di sini setiap pemain mendapatkan 4 dadu atau 4 kesempatan untuk menang. Nah, bagaimana sih runtutan perjalanannya? Jadi katakanlah pertama ini adalah dadu yang biru. Sini. Nah, jadi setiap pemain nanti akan melemparkan dadu ini. Ketika mereka berhenti di angka 6, maka dadu yang ada di kotak mereka, di kotak masing-masing mereka akan dikeluarkan seperti ini. Jadi apabila mereka pertama kali melempar tidak dapat angka 6, misalkan 4, maka mereka tidak akan bisa bergerak sebelumnya. Harus 6 dulu, baru mereka bisa keluar dari kotak yang ada di pojok ini. Ketika lemparan sudah angka 6, maka mereka boleh keluar dari kotak tersebut. Kemudian nanti misal mereka melempar lagi dan mendapatkan 6 lagi, maka mereka akan mendapatkan 2 pilihan, teman-teman. Antara mereka berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau mereka akan mengeluarkan 1 dadu lagi. Mereka tinggal pilih seperti itu. Jadi perjalanannya misalkan tadi memilih untuk berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 di sini mereka mendapatkan tanda koin di sini. Jadi mereka mendapatkan 1 koin keberuntungan. Nah, fungsi dari koin keberuntungan nanti seperti apa? Nah, akan saya jelaskan nanti. Nah, misalkanlah kita geser yang kuning. Misal katakanlah pemain yang mempunyai dadu kuning ini melemparkan 6. Hasil mereka juga keluar. Nah, dari sini. Singkat cerita, mereka yang kuning ini melakukan perjalanan dari sini, sampai sini, sini, dan sini misalkan. Terus dia lempar lagi. Ini kan mendapatkan 4. Nah, jadi yang kuning ini 1, 2, 3, 4. Maka yang kuning ini berhasil menginjak yang hijau. Ketika mereka berhasil menginjak dari salah satu lawan, maka lawan akan kembali ke kotak semula, tapi tidak dengan lawan yang mempunyai koin keberuntungan ini. Ketika si hijau mempunyai koin keberuntungan tadi, maka ketika si kuning itu menginjak, maka dia tidak akan bisa mengembalikannya ke sini. Maka mereka antara si kuning
dan si hijau akan bersama-sama berada di kotak ini. Kemudian ketika mereka berjalan dan mendapati kotak ini, kotak X, lingkaran X ini, maka mereka mendapatkan tantangan atau hambatan, di mana setiap mereka menginjak hambatan ini, mereka harus mengambil kartu di sini, teman-teman. Jadi kartu di sini harus diambil dan dibuka. Di sebaliknya ada pertanyaan. Misalkanlah pertanyaan ini, siapakah nama Presiden Republik Indonesia tahun 2022? Nah, ketika pemain yang menginjak kotak tantangan ini bisa menjawab, maka ia bisa maju ke satu kotak di depannya. Tetapi sebaliknya, ketika mereka tidak bisa menjawab, mereka harus mundur mereka harus mundur satu kotak ke belakang. Nih. Jadi mereka mendapatkan kerugian seperti itu. Nah, nanti puncak dari game ini adalah ketika tadi si hijau di sini jadi muter main ke sini, berjalan terus muter ke sini, teman-teman ya. Muter dia di sini nanti naik ke sini, dan ini puncaknya di sini, teman-teman. Kalau mereka sudah sampai puncak sini, maka mereka sudah dinyatakan menang, tapi dalam satu dadu. Nah, puncak kemenangannya adalah ketika semua dadu 4 ini sudah mencapai finish di sini, jadi mereka dinyatakan menang seperti itu. Jadi mungkin itu permainannya. Jadi ada kartu hambatan tantangan, ada kartu keberuntungan atau penyelamat, dan di sini merupakan kotak permainannya. Yang ini tanda kayak gini itu menunjukkan bahwa dia mendapatkan keberuntungan, yang ini dia mendapatkan kartu tantangan. Nah, dan cara menjalankannya tadi dengan menggunakan pelemparan dadu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.